fid dharaini amin. Fa in qala laka in kunta sa'idan indallahi fa innaka la mahalata tasiru ilal jannah sawa'an kunta ta'ian aw 'asiya wa in kunta syaqiyan indahu fasawfa tasiru ilan nar wa in kunta muti'a fala taltafit ila qawlihi. Beliau Habib Abdullah Al-Haddad mewasiatkan kepada kita dalam kitabnya Adab Sulukul Murid, trik-trik, cara-cara syaitan menggoda umat, cara-cara iblis menyesatkan manusia dengan segala cara. Dia iblis dan syaitan menjauhkan kita kepada Allah dan kepada Rasulnya dan kepada surga yang telah disiapkan oleh Allah bagi hambanya yang taat. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke surga. Jika setan datang kepadamu dan mengatakan, jika kamu telah ditakdirkan oleh Allah sa'idan, sebagai orang yang beruntung, orang yang selamat, maka pasti kamu akan masuk ke surga. Baik kamu menjadi orang yang taat kepada Allah atau kamu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga sebaliknya, jika syaitan datang kepada kamu dan mengatakan, kalau kamu memang ditetapkan oleh Allah sebagai orang yang celaka, syaqiyan, maka pastilah kamu masuk ke neraka walaupun kamu menjadi orang yang taat. Beliau Abdul Haddad mengatakan, jangan kamu menoleh atau mendengarkan ocehan syaitan dan iblis tersebut. Karena apa? Adzalika li'anna amra sabiqati ghaibun. Karena hal yang akan terjadi nanti di hari kiamat itu adalah hal yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya dengan pasti dan menyeluruh illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa laysa li ahadin min khalqi fihi syai'un, dan manusia bahkan makhluk apapun tidak ada daya dan upaya untuk merubah atau menetapkan sesuatu. Tapi wa ta'atu adallu dalilin ala sabiqatis sahadah. Menjadi hamba yang taat, ketaatan dan ibadah itu menjadi bukti dan tanda ala sabiqatis sahadah, keberuntungan, kebahagiaan dan surga di hari kiamat. Wa ma bainal muti wa bainal jannah illa an yamuta ala ta'atih. Antara surga dan orang yang taat jaraknya hanya kematian di dalam ketaatan, langsung masuk ke surga. Demikian juga maksiat adalah wal maksiatu adallu dalilin ala sabiqati syaqa. Kemaksiatan adalah bukti yang nyata bahwa orang tersebut orang yang celaka. Dan wa ma bainal 'asi wa bainan nar illa an yamuta ala maksiyatih. Antara orang yang maksiat dan neraka hanya sedikit saja
kematian di dalam kemaksiatan langsung neraka Allah Subhanahu wa taala. Jazahullah khair al-Habib Abdullah al-Haddad. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan beliau yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang diridhai oleh Allah dan membuka kedok-kedok trik-trik syaitan. Intinya setan ingin selalu kita bermaksiat kepada Allah dengan segala cara, ingin menjauhkan kita di dalam ketaatan kepada Allah dengan segala cara. Jika didapati seseorang itu ahli ibadah, maka setan datang kepada dia dan mengatakan, ketahuilah bahwa ketetapan kamu di sisi Allah sudah ditetapkan. Nasib kamu di hari kiamat nanti surga atau neraka sudah ditetapkan oleh Allah. Ketika orang di perut ibunya 4 bulan ditiup ruh, dengan ditiup ruh itu ditetapkan oleh Allah banyak hal, di antaranya dia sebagai orang penghuni surga atau orang penghuni neraka, naudzubillah. Belum lahir, itu sudah ada ketetapannya. Maka hal itu dimanfaatkan oleh syaitan untuk menipu kita. Jika kamu ketika kamu di perut ibumu 4 bulan itu ditulis oleh Allah sebagai orang yang celaka, maka kamu mau tidak mau pasti masuk neraka. Betul kata syaitan. Kalimatu hak, tapi yuradu bihal batil. Yang diingini kebatilan. Jika kamu ditulis sebagai penghuni neraka, maka nggak manfaat ibadah kamu sekarang. Pasti kamu akan masuk neraka nanti. Tapi jika kamu ditulis menjadi penghuni surga, walaupun kamu maksiat, kamu pasti masuk surga. Seakan-akan syaitan mengajari kita tauhid. Seakan-akan syaitan menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan takdir Allah. Tapi ada maksud di balik itu semua. Maka kata Abdul Haddad, jangan kamu menoleh mendengarkan ucapan syaitan, tipu daya syaitan. Katakan kepada dia, memang kalau aku menjadi ditetapkan sebagai penghuni surga, pasti aku masuk surga. Sebaliknya, jika orang ditetapkan sebagai penghuni neraka, pasti dia masuk neraka. Tapi aku hamba Allah yang diwajibkan taat oleh Allah. Aku hamba Allah yang diharamkan bermaksiat kepada Allah. Tentang nanti saya di surga atau di neraka, itu bukan tugas saya dan bukan wewenang saya untuk membahas. Itu wewenang Allah, pencipta alam semesta. Mau masukkan siapa ke surga, hak Allah. Mau memasukkan siapa ke neraka, itu pun hak Allah. Tapi Allah mengutus Rasulnya, Allah menurunkan Al-Qur'annya. Rasul dan Al-Qur'an mewajibkan kita sebagai hamba untuk menjadi hamba yang taat. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Berapa banyak ayat-ayat mengajak kita untuk taat kepada Allah. Udah, saya sebagai hamba, saya akan taat kepada Tuhan saya Allah. Dan akan menjauhi maksiat yang diharamkan oleh Allah. Nanti saya di surga atau di neraka itu hak Allah. Tapi Nabi sudah menunjukkan isyaratnya bahwa orang calon penghuni surga, dia di dunia dimudahkan untuk masuk ke surga. Dalam hadits qudsi Allah berfirman, Innallaha qabada qabdatain. Allah mengambil makhluk ini mengambil dua. Kalau kata bahasa Indonesia, cawuan. Yang diambil ditaruh sebelah kanan, diambil ditaruh sebelah kiri. Dan Allah berfirman, haula'i yang sebelah kanan, khalaqtuhum lil jannah.
Saya ciptakan mereka untuk masuk ke surga. Fa bi a'mali ahlil jannati ya'malun. Maka dia nanti di dunia akan beramal seperti amalnya penghuni surga. Artinya calon penghuni surga di dunia selalu taat, selalu ibadah, menjalankan sholat, menjauhi dari maksiat. Ini calon sifat-sifat penghuni surga. Kemudian yang sebelah kiri, naudzubillah, mudah-mudahan kita, keluarga kita, teman-teman kita dan semua yang kita cintai dijauhkan oleh Allah. Allah berfirman kepada yang sebelah kiri, haula'i khalaqtuhum linnar. Mereka saya ciptakan untuk masuk neraka. Fa bi a'mali ahlil nari ya'malun. Nanti di dunia dia akan beramal amalan penghuni neraka. Amalan penghuni neraka jauh dari taat, jauh dari ibadah, jauh dari majelis taklim, maksiat, siang malam maksiat, diikuti maksiat demi maksiat, tidak bertobat kepada Allah sampai mati dalam keadaan maksiat. Naudzubillah. Dia mengatakan ketaatan adalah adallud dalil, dalil yang paling kuat bahwa dia akan menjadi penghuni surga. Dan maksiat adalah dalil yang kuat bahwa dia akan menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mau dibohongi syaitan dengan sok tauhid. Dan sekarang banyak generasi-generasi umat Islam yang meniru trik syaitan ini. Orang-orang liberal memakai cara seperti caranya syaitan. Kenapa kok caranya syaitan yang dia pakai? Kok bukan caranya Rasul, bukan caranya sahabat, bukan caranya ulama? Karena mereka santri setia syaitan. Maka ngambil cara dari gurunya syaitan. Berapa banyak kalimat-kalimat dari mulut umat Islam seperti syaitan ini. Mereka menyatakan menjauhkan umat dari nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan segala cara, dengan segala ucapan, dengan segala trik. Seperti halnya Allah enggak butuh diibadahi, maka ada apa kamu ibadah? Allah enggak butuh sama kamu. Ibadah kamu tidak membuat Allah bermanfaat. Jangan terlalu takut maksiat. Maksiat kamu tidak membuat Allah madarat. Walau na'am, betul. Ibadah kita tidak bermanfaat bagi Allah, tapi ibadah kita bermanfaat bagi kita, bukan bagi Allah. Dengan ibadah kita bahagia dan mulia. Maksiat kita tidak membuat Allah bahaya, tapi maksiat kita berbahaya kepada kita. Seperti halnya juga ada apa bingung-bingung bela Quran. Quran enggak perlu kita bela, Quran sudah dibela oleh Allah. Ada yang menunjukkan kecintaannya kepada Nabi, membela Nabi. Mereka mengatakan ada apa Nabi dibela? Nabi enggak butuh kita bela, Nabi sudah dibela oleh Allah. Dengan firman-Nya wallahu ya'simuka minan nas. Ya salam. Dengan ayat Al-Qur'an. Betul, Quran enggak butuh kita bela, tapi kita butuh membela Al-Quran supaya diridhoi oleh pemilik Quran. Nabi Muhammad enggak butuh kita bela, tapi kita butuh untuk membela Nabi supaya yang ngutus Nabi Muhammad meridhoi kita. Ada satu cerita yang indah. Seorang guru yang mulia mempunyai santri-santri yang hebat. Dari hebatnya santri ini dibimbing oleh gurunya, sehingga si santri mendapat kemuliaan dari Allah, dibukakan oleh Allah tabir hijab ketika dia qiyamul lail dan bermunajat kepada Allah. Demikianlah orang-orang yang bermunajat di tengah malam. Jika diikuti dengan hatinya, semangatnya, khusyuknya dan guru yang mulia, tidak lama dia akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan
Nikmat yang agung itu diberikan oleh Allah kepada kita semua. Tidak ada nikmat yang agung bagi manusia di dunia seperti dia mengenal Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, dibukakan hijab oleh Allah sehingga dia mengenal Tuhannya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya mujibas sa'ilin. Dibukalah tabir hijab oleh Allah kepada si santri ini, tapi di tengah-tengah beliau yattali ala ghaibatillah, gaib, hal-hal yang gaib yang disiapkan oleh Allah, keindahan, kemuliaan, kehebatan, dia dikejutkan, ditunjukkan oleh Allah di antara hal-hal yang indah, ditunjukkan bahwa gurunya tertulis di Lauhil Mahfuz min ahli nar. Gurunya yang membuat dia jadi wali itu tertulis di Lauhil Mahfuz, Fulan bin Fulan istahaqqa alaina min ahli nar. Kaget. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La haula wala quwata illa billah. Guru saya yang mulia yang membuat saya sehingga sampai kepada Allah, ternyata dia min ahli nar. Kasihan, ya Allah. Bingung si santri ini sampai 3 hari enggak masuk kelas. Dipanggil oleh gurunya, kenapa kamu 3 hari gak masuk kelas? Padahal dia santri yang Masya Allah, yang taat, yang rajin, yang mendapat ridho gurunya. Karena gak mungkin santri sampai kepada Allah kecuali mendapat ridho gurunya. Karena ini pintu dia untuk Nabi Muhammad. Pintu santri kepada Nabi Muhammad adalah gurunya, dan Nabi Muhammad adalah pintu untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus ada rutenya. Sebelum ke Allah, ke Nabi Muhammad dulu. Nabi Muhammad yang bukakan pintunya. Sebelum ke Nabi Muhammad, ke guru dulu. Guru yang membukakan pintu untuk ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan guru kita ridha kepada kita. Dipanggil si santri ini, kenapa kamu 3 hari tidak masuk kelas? Gola anak nggak enak badan guru. Gola lah, pasti ada apa-apa ini. Kamu nggak biasanya semacam ini. Gola takalam, ngomong. Gola afu gulu, minta maaf sebelumnya. Gola takalam, ngomong. Ada apa? Saya dapat kemuliaan dari Allah ketika saya munajat, dibukakan hijab sehingga saya ditunjukkan hal-hal yang gaib oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senang gurunya. Barakallahu fiik. Tetap ya waladi, dan jangan putus di situ, tetap semangat. Gola tapi guru, kenapa? Ditunjukkan oleh Allah, dibukakan Lauhul Mahfuz. Ternyata saya lihat nama kamu di sana min ahlin nar. Kamu min ahlin nar. Senyum gurunya. Kaget dia. Kok enggak takut si guru ini? Kok enggak khawatir, kok enggak nangis, kok enggak teriak? Orang saleh yang mengenal apa itu neraka dan yakin. Kenapa guru kok seperti ini? Senyum dia, dan dia menghardik atau mendidik si santri ini. Kamu baru tahu ya waladi? Kamu baru tahu kalau nama saya di Lauhul Mahfuz min ahlin nar? Loh iya, saya baru tahu 3 hari yang lalu. Ketahuilah, saya sudah tahu lama. Saya sudah tahu lama. Artinya gurunya sudah nyampe duluan sebelum santri. Gak mungkin santri sampai ke Allah tidak melalui guru yang nyampe duluan ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jalan kepada Allah, jalan menuju Allah itu gelap. Yang menunjukkan harus orang yang tahu sampai jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Fagidu syai' la yu'ti. Orang yang nggak punya nggak bisa ngasih, yang nggak tahu jalan nggak bisa nunjukkan jalan. Saya udah tahu lama ya waladi. Isma, ketahuilah, Lauhul Mahfuz, dan nanti hari kiamat saya dan kamu di mana bukan wewenang kita untuk membahas. Anta wa nahnu wa kulluna abid, kita semua hamba, tugas kita ibadah. Ditulis min ahlil jannah, min ahlin nar, itu bukan urusan kita, itu hak Allah. Yang penting kita syukur sekarang kita diberi taufik untuk ibadah. Alas,
Jangan bingung ente min ahli nar atau min ahli jannah. U'bud rabbak, tunaikan tugas ente sebagai hamba, cari ridhonya Allah. Selesai. Oh, jadi gurunya sudah tahu lama bahwa dia min ahli nar. Dan itu tidak membuat dia meninggalkan ibadah, semakin giat ibadah. Gak lama, beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan, datang ke gurunya dengan semangat. Gala guru, ya syekhi, ya syekhi. Gala, kenapa kamu? Guru, tadi malam dibukakan hijab oleh Allah, nama kamu dirubah dari min ahli nar, dirubah min ahli jannah. Gembira gurunya. Lah, marah. Kamu kan sudah saya kasih tahu, jangan ribut, jangan kamu itu usil membahas yang bukan tugas ana dan kamu. Kok ribut min ahli jannah min ahli nar, itu hak Allah. Kamu dan saya ibadah, khalas. Jangan ribut masalah itu lagi. Subhanallah. Ini abdun, ya, ini hamba, betul-betul hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa hakada. Hal yang gaib, surga dan neraka itu gaib, gak ada yang tahu kecuali Allah. Maka bukan tugas kita mencari kita ini min ahli nar atau min ahli jannah. Tugas kita taat kepada Allah dan menjauhi maksiat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menjadikan kita hamba yang selalu taat kepada Allah, maka itu dalil yang kuat bahwa Anda min ahli nar, min ahli jannah. Tapi kalau Anda sulit taat, selalu mudah untuk bermaksiat dan maksiat tidak bertobat, ini dalil yang kuat Anda min ahli nar. Mudah-mudahan kalimat-kalimat yang indah yang kita dengar ini dan taufik hidayah Allah kepada kita dengan hadirnya kita maulid atau mendengarkan lewat radio atau keluarga kita yang di rumah dengan mendengarkan hal ini sebagai dalil bahwa Allah menginginkan kita untuk masuk ke surganya, insyaallah. Allah menginginkan kita selamat dari nerakanya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin.